Bab 8. Perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. H. Arah perubahan. Direction of change. Apabila seseorang mempelajari perubahan-perubahan dalam masyarakat, perlu pula diketahui ke arah mana perubahan dalam masyarakat itu bergerak. Yang jelas adalah bahwa perubahan itu bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi, setelah meninggalkan faktor itu, mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang baru sama sekali. Akan tetapi, mungkin pula bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau. Usaha-usaha masyarakat Indonesia ke arah modernisasi dalam pemerintahan, angkatan bersenjata, pendidikan, dan industrialisasi yang disertai dengan usaha untuk menemukan kembali kepribadian Indonesia merupakan contoh dari kedua arah yang berlangsung pada waktu yang sama dalam masyarakat kita. Untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah perubahan termaksud, akan diberikan suatu contoh yang diambil dari social change in Yogyakarta. Jauh sebelum orang-orang Belanda datang di Indonesia, orang-orang Jawa telah mempunyai lembaga-lembaga pendidikan tradisionalnya. Dalam cerita-cerita rawa yang sering diceritakan bahwa guru-guru yang bijaksana mengumpulkan kaum muda-muda sebagai cantriknya di tempat kediamannya serta mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya untuk dapat hidup sebagai warga masyarakat yang baik. Cantrik-cantrik tersebut hidup bersama-sama dengan guru mereka dalam pondok-pondok, di mana mereka bekerja untuk kelangsungan hidupnya dan kehidupan gurunya, sambil menerima ajaran-ajaran sang guru di sela-sela pekerjaan sehari-hari. Sistem tersebut berlangsung berabad-abad lamanya, baik waktu pengaruh-pengaruh Hindu, Buddha, maupun Islam masuk hingga kini. Dengan masuknya pengaruh Islam pada guru dinamakan kiai, sedangkan pondok-pondok tersebut dinamakan pesantren, yang artinya adalah tempat para santri, yaitu orang-orang yang mendalami ajaran-ajaran agama Islam. Banyak yang berguru pada kiai-kiai tersebut untuk mempelajari dan memperdalam ajaran-ajaran agama Islam. Oleh karena kiai-kiai tersebut mempunyai satu atau beberapa keahlian saja, maka banyak murid-murid yang belajar pada beberapa orang kiai agar mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Tidak ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak belajar pada pesantren tersebut, kecuali bahwa dia sungguh-sungguh ingin belajar dan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh hukum agama. Kehidupan di pesantren tersebut diatur sebagai satu keluarga yang dipimpin oleh kiai. Di luar pesantren, para muda-mudi dapat pula memperoleh pendidikan keagamaan, misalnya di masjid-masjid. Akhir-akhir ini banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh lembaga-lembaga agama Islam, di mana para siswa juga mendapatkan pelajaran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan soal keduniawian, sekuler. Sekolah-sekolah mana dinamakan madrasah? Sistem pendidikan yang demikian di daerah istimewa Yogyakarta tidak mengalami perubahan-perubahan yang mencolok, kecuali bahwa para santri kemudian diperkenankan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran pada sekolah-sekolah biasa di pagi hari. Sesudah revolusi fisik, kecenderungan yang mengarah ke sekularisasi sebagai pandangan hidup masyarakat Yogyakarta semakin nyata. Persoalan-persoalan individual maupun sosial lebih ditafsirkan dalam pengertian-pengertian yang sekuler dan rasional. Kecenderungan tersebut tampak pula pada madrasah-madrasah di mana para siswa meminta agar diajarkan lebih banyak hal-hal yang menyangkut soal-soal keduniawian, seperti misalnya sejarah, ilmu bumi, ilmu pasti, ilmu alam, dan sebagainya, supaya menyamai pelajaran-pelajaran yang diberikan pada sekolah-sekolah biasa. Pemerintah dalam hal ini tampak memberikan bantuan dan semakin banyak pula siswa-siswa madrasah yang mengikuti pelajaran-pelajaran pada sekolah biasa. Dari gejala tersebut di atas, tidaklah dapat disimpulkan bahwa madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren tersebut sebagai lembaga pendidikan akan terdesak oleh lembaga-lembaga pendidikan yang sekuler.
Akan tetapi, keinginan-keinginan yang kuat untuk mendapat pendidikan yang sekuler rupa-rupanya lebih kuat pada generasi muda. Pendidikan di Indonesia dianggap sebagai alat utama untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Dahulu, pusat perhatian adalah kebahagiaan di dunia akhirat. Tetapi dewasa ini, pusat perhatian lebih ditujukan pada kehidupan di dunia ini. Pendidikan keagamaan seyogyanya disesuaikan dengan aspirasi generasi muda sejak proklamasi kemerdekaan. Sikap dan alam pikiran mengenai keduniawian tersebut antara lain juga menyebabkan perubahan-perubahan pada sikap serta alam keluarga-keluarga batih. Dewasa ini, anak-anak bebas dalam memilih lapangan pekerjaan yang disukainya. Demikian pula mengenai soal agama, mereka bebas untuk memilih agama mana yang akan dianutnya. Walaupun belum sepenuhnya bebas, seseorang dapat memilih sendiri teman hidupnya. Sebagaimana telah dikatakan, suatu perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Salah satu jenis perubahan dapat dilakukan adalah dengan mengadakan modernisasi yang secara garis besarnya akan diuraikan di bawah ini sebagai penutup dari bab perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan.